Jatuh, tolong aku, tolong aku. Mio, Mio, cepat Mio, aku sudah mau jatuh. Iya, iya, aku bakalan selamatkan. Sebentar lagi aku bakalan jatuh. Ini semua gara-gara kamu usir aja aku ke atap. Aduh. Tidak, apa yang terjadi sama Kak Yuta? Aku harus segera melihatnya nih. Mio. Oh tidak, Kak Yuta pingsan. Apakah kakak Yuta baik-baik saja? Apa? Apa tadi kamu bilang? Aku lupa kamu siapa ya? Aduh, aku nggak tahu juga kamu siapa ya yang bicara ini. Kakak Yuta tidak ingat Mio lagi. Bagaimana ini? Mbak, aku ke rumah sakit dulu. Orang tidak dikenal, cepat. Tolong, Mbak, aku ke rumah sakit. Aku Mio, bukan orang yang tidak dikenal. Aku sudah lupa jalan ke rumah sakit. Tolong bawa aku ke sana. Masa lupa sama nama Mio? Aku juga lupa jalan ke rumah sakit. Aku tidak tahu kenapa aku lupa. Tolong aku. Kamu masih ingat namamu nggak? Nggak bisa. Kayaknya nama aku Anto ya. Apa? Anto itu temanmu? Temanku. Aku bukannya nggak punya teman ya kayaknya. Siapa Anto? Waduh, gawat nih. Gawat. Kakak Yuta benar-benar sudah lupa namanya. Bahkan sudah lupa semua nama orang. Lah, Mio, kamu jahat sekali. Aku harus laporin kamu ke polisi. Kamu menyeret-nyeret Yuta ya? Aku bukannya enggak. Jadi kenapa kamu lagi ngapain? Kakak Yuta lupa ingatan. Benarkah kalau gitu kamu bawa saja ke rumah sakit cepat ya? Itu siapa? Bapak yang tadi berbicara. Itu Ibu Ayumi. Hah? Ibu Ayumi itu siapa lagi? Aku nggak kenal nih. Ya udah, tolong antarin aku ke sana ya, Pak. Ya udah. Apa? Aku bukan bapak-bapak. Benarkah? Ya udah kalau gitu, Bu. Aku ini adikmu, Mio. Aku nggak punya adik kok. Aku nggak tahu apa-apa. Lah, Mio, ngapain kamu seret-seret si Yuta? Hah? Bukannya nama aku Anto, Pak? Kamu itu Yuta. Kamu ini kenapa? Jangan main-main. Pasti kalian bercanda lagi kan? Aku tidak tahu siapa ya kamu yang bicara. Ibu? Aku ini dokter. Ini di rumah sakit. Kamu ini gimana sih? Dokter itu apa ya? Aku nggak tahu. Tolong aku bawa dong, Mbak. Aku ke rumah sakit. Ita jangan jadi kayak kura-kura. Aku itu nggak mau dibawa. Kamu ternyata cewek ya? Aku tadi kayaknya dengar kamu cowok. Hah? Tapi aku nggak mau dibawa. Kak Ita kok bisa jalan? Aku memang bisa, cuman aku nggak mau dibawa ke kantor polisi. Kenapa aku malah dibawa ke kantor polisi? Aku bilangnya mau ke rumah sakit. Ini rumah sakit. Aku nggak pernah kesini. Kamu ini jahat banget. Mio, kenapa ya tiba-tiba ke rumah sakit? Kamu sakit tenggorokan? Atau si Yutanya demam? Itu si kakak Yuta tiba-tiba lupa ingatan. Benarkah kamu mengenal aku? Aku suster yang selalu membantumu. Suster itu siapa? Kamu kenapa malah memanggil polisi, Mio? Kamu ini mau memenjarakan aku ya? Tidak, ini adalah rumah sakit, bukan kantor polisi. Kalau gitu segera bawa dia ke ruangan B saja. Pokoknya aku maunya ke rumah sakit, bukan ke kantor polisi. Ya, ini rumah sakit. Kenapa di kantor polisi malah ada tempat tidur? Mio, kamu kenapa sih tiba-tiba terburu-buru sekali? Ini Kak Yuta lupa ingatan. Apakah ada obatnya? Ada sih. Kenapa ada kantor? Ada ini. Cepat, ada Yakuza. Cepat, Mio kabur. Sepertinya ada yang aneh sama kakak Yuta. Aku bukan Yakuza, aku adalah suster. Aku jadi bingung nih. Jadi kamu siapa ya? Jangan-jangan kamu juga polisi yang mau menangkap aku. Aku tidak bersalah. Tuh kan kakak Yuta lupa ingatan. Jadi aku harus ngapain dong? Aku nggak tahu. Apa aku harus makan beberapa cemilan di belakangku ini? Udah nih, gini aja. Tadi susternya udah kasih ramuan. Ini buat kakak Yuta, nanti diminum ya. Minum atau makan? Makan itu apa ya? Minum itu juga apa? Diminum itu pokoknya masukin saja ke mulut. Ini ya yang namanya adalah botol ya. Jadi aku bakal masukkan semuanya ke mulut. Tidak, cuman isinya saja. Kamu kan yang suruh. Ya udah, aku sudah masukkan nih semuanya. Mia, kenapa aku tiba-tiba di sini ya? Bukannya tadi kayaknya aku jatuh dari atap. Ya itu dia. Makanya tiba-tiba kakak Yuta jadi lupa ingatan. Benarkah aku tidak sadar apa-apa? Ya udah, ayo pulang. Tunggu dulu, biaya ramuannya. Ramuan apa? Aku tidak membeli ramuan. Sudahlah, bayarkan saja deh 2.000. Anggap saja ini sumbangan. Wah, murah sekali biayanya. Ya udah, ini dia. Biaya ramuan apa ya? Aku tidak mengingat apa-apa. Iya, karena Kak Yuta sudah meminum ramuannya. Ramuan apa sih? Aku jadi bingung. Jangan-jangan aku mau dijadikan asa saya. Yang penting, ayo Mio, kita ke rumah. Ayo Mio, kita segera pergi. Itu apa ya? Kenapa ada kertas di sini? Sepertinya itu adalah surat. Aku tidak memesan paket. Aku juga tidak mengirim surat apapun ke Anto dan Atong. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Ayo ambil. Mio, ini dia suratnya. Coba aku baca dulu ya. Ceklek. Sepertinya di sini tulisnya
kita diundang pergi ke sebuah sekolah. Aku jadi bingung. Tapi Tadi ada satu surat lagi. ini surat buat kamu, Mio. Apa bacanya? Cepat bacakan. Bacanya adalah aku juga diundang ke sekolah, tapi sekolahnya berbeda. Alamatnya juga berbeda. Aku juga gak tahu. Sepertinya bukan sekolah yang biasa kita pergi, Mio. Ini kan lagi liburan, masa pergi ke sekolah itu? Jangan-jangan. Tapi ini adalah sekolah yang terkenal. Iya, ini sekolah terkenal. Aku punya juga. Jangan-jangan kita berdua akan diundang ke sekolah yang sama ya? Aku jadi bingung. Sepertinya alamatnya beda. Berarti sekolahnya berbeda. Aku nggak tahu deh. Yang penting mungkin kita bakalan bertemu di sana. Iya. Ya udah kalau gitu ayo kita pergi. Hari Jumat kita bakalan pergi ke sana. Hei Fluffy, kamu tunggu di rumah ya. Nanti hari Jumat. Kalau gitu ayo kita tidur siang dulu. Aku harus menunggu nih. Tetap dulu di kalender. Hari Jumat siang. Oke, nah sudah pergi. Maksudnya pagi. Salah. Tidur. Kalau datang siang nanti dibilang pemalas. Ya udah, aku mau bobo dulu deh. Tunggu sampai hari Jumat kan masih lama. Ya udah, tidur saja. Hari ini hari apa ya? Aku jadi bingung. Kayaknya hari ini hari aku mulai sekolah lagi. Astaga. Tidak. Hari aku mulai sekolah lagi masih bulan depan. Tapi ini apa ya? Ada tulisan. Hari Jumat. Hari ini aku bakalan pergi ke sekolah itu. Mio, hari ini kita bakalan pergi ke sekolah itu lah. Iya. Ayo segera kita pergi. Aku punya sarapan di mana? Kamu mau makan sarapanku ya? Aku punya di mana ya? Maaf Kak Yuta. Tadi Kak Sakura lupa siapkan makanan Kak Yuta. Waduh, kalau gitu aku ambil makan Cibinto saja deh. Lagian aku nggak terlalu lapar. Ayo kita pergi duluan. Aku sudah tidak sabar. Mio, jangan basa-basi lagi. Ayo lari. Baju ini sudah keren kan? Aku sudah cocokkan pakai baju ini. Semoga kita ketemu Atong dan Anto di sana. Iya, bagus juga. Fluffy, kamu ingat ya, tetap di rumah, jangan kabur-kabur. Iya, nanti kalau hilang pasti kita yang bakalan disalahkan. Jangan lupa kunci pintu. Ayo kita pergi, Mio. Aduh, kenapa bisa loncat dari tadi? Ya udah, gak apa-apa. Tapi tempatnya kan berbeda ya. Kalau gitu aku bakalan panggil taksi, kamu bakalan pakai mobil ya. Kak Yuta, di sini tertulisnya punya aku jam 7 dan punya Kak Yuta jam 9. Benarkah? Ya udah kalau gitu kamu pergi duluan ya. Aneh, kenapa berbeda ya? Gak tahu tuh, sepertinya punya aku lebih cepat. Ya udah aku pergi dulu ya. Mungkin kelasnya juga berbeda nih jam kelasnya. Ya udah aku pergi dulu, masih mau makan nih soalnya aku lapar. Pip, Sakura taksi, silakan masuk, Dek. Wah, keren banget. Sampai ada yang mau ngantarin aku ke sekolahnya. Baiklah, Dek, ini alamatnya di sekolah ini kan, sekolah polisi. Apa? Sekolah polisi? Aneh sekali. Mungkin cuma namanya. Kalau begitu aku bakal diantarkan kemana? Di sekolah polisi kan, di dekat amusement park, cuman agak belok dikit. Wah, kayaknya tempat ini keren sekali. Amusement park itu kan serba mewah. Aku pengen pergi ke sana. Oh, kamu pertama kali sekolah di sini ya. Jadi sekolahnya itu sih kemarin anakku juga ada sekolah di sana. Jadi sekolahnya itu besar dan sekolah yang berbangunan putih. Inilah sekolahnya. Aku baru pertama kali sekolah di sini karena aku mendapatkan undangan. Baiklah, kelihatan seperti taman bermain kan? Ya udah pergi aja ya. Semoga berhasil. Habis mandi nih, pakai baju harus yang bersih, yang rapi dong. Kali itu, sekarang kayaknya udah jam 9. Aku harus pergi. Manusia pumpkin, kenapa di sini? Aku manusia pumpkin, aku bakalan ikut kamu ke sekolah. Gak boleh, kamu gak boleh ikut. Kenapa sih ada hantu di sini? Hei, Fluffy, ingat kunci pintunya. Nah, aku sudah kunci pintu yang ini. Dan sekarang kunci pintu di rumah juga ya. Sekarang waktunya giliran aku pergi ya. Sekolahku punya sih tempatnya lebih dekat daripada punya Mio punya. Agak jauh kaitannya punya Mio. Aku bakalan pergi sendiri aja deh pakai mobil. Lili setelah makan siang. Sekarang aku pergi. Maksudnya sarapan nih. Aku punya bisa pergi lambat-lambat ya. Pasti seru. Aduh, ketabrak lagi. Kenapa lokasinya di Yakuza ya? Aku agak bingung. Mungkin Yakuza menjual gedungnya untuk mendapatkan sekolah ini. Aku tidak bisa baca itu. Bacanya apa dan kenapa masih ada lambang Yakuza? Aku jadi takut kalau misalnya aku jadi bahan keroyokan sama Yakuza di sini gimana ya? Aku harus membacanya dulu. Pakai jetpack aja. Untung aku diam-diam membawa jetpack. Aku tidak bisa membacanya, ini terlalu terang. Apa ini? Himawari Yakuza School. Jadi ini sekolah Yakuza ya, mungkin beda sedikit kali. Soalnya kan ini sekolahnya buat anak-anak. Aku juga gak tahu deh, masuk aja. Apa Mio sudah sampai ya? Mungkin Mio juga kan. Halo Dek, selamat datang. Aku sudah menunggumu. Kamu yang memiliki surat yang bernama Anto kan? Aku Yuta, bukan Anto. Apa? Aku mengirimi surat ke Anto. Benarkah? Tapi alamatnya aku
Coba aku baca dulu baik-baik. Nah, ini kan tulisannya Yuta. Coba kamu lihat. Apa? Tapi setahuku sih aku mengirim surat ke Anto. Ya sudah, mungkin kamu antoinnya. Yakuza Himawari School. Jadi aku sudah boleh masuk kan? Ya, boleh. Silakan ikuti jalurnya saja ya. Jadi aku harus mencari. Bertemulah dengan kepala sekolah. Oke. Kepala sekolahnya siapa ya? Jangan-jangan Pak Daiki satu. Nggak mungkin. Dia kan sudah punya sekolah yang lain. Oke, aku pergi dulu. Kayaknya di sini deh pintunya. Ditulis di ruangan suratnya nih. Nah, ini dia. Kantor gurunya kosong. Ruang kepala sekolah. Coba aku masuk dulu. Bapak, itu bukannya bos Yakuza ya? Aku kan pernah menemui dia, makanya aku tahu. Enggak apa-apa. Halo, Dek. Selamat datang di Yakuza Himawari School. Apa benar kamu yang bernama Yuta? Iya, tapi di suratnya tertulis Anto. Sudah, biarin saja. Mungkin yang kirim aneh tuh. Anak buahku banyak yang aneh. Anak buah. Benar-benar ya. Terus di sini ada banyak senjata. Apa kamu bilang? Nggak ada. Pertama-tama, mari aku ajak keliling. Ruang kepala sekolah ini nggak usah ditunjukin. Lagian kamu nggak butuh juga kan? Ini adalah kantor guru. Di sini para guru-guru bakalan bekerja dan menyiapkan materi buat pelajaran kamu. Benarkah? Kalau ini dapur buat para guru-guru juga untuk memasak. Buat apa? Buat kalian dong. Kalian kan juga makan. Oke, terus di sini aku bakalan tunjukkan kantin di mana kalian bakal makan bersama. Benar, Pak? Ngomong-ngomong, Pak, di mana murid lain? Murid lain sudah mulai masuk. Kamu yang paling terlambat. Masa datangnya jam 9? Ini harusnya jam 9, malah 9.30 datangnya. Waduh. Ini adalah kantin di mana kamu bakal makan bersama teman-temanmu. Benarkah? Terus di sini ini nggak perlu dijelasin ya. Itu adalah tempat anak buahku bakal menerima murid baru. Terus kalau yang ini toilet. Kalau gitu kamu harus pandai membedakan sendiri ya yang mana toilet cewek dan cowok. Gak ada tulisannya. Gimana nih gawat kalau aku masuk ke dalam toilet cewek. Terus di sini ini tempat pos satpam, nggak perlu dijelasin. Oke, ayo naik dulu ke sini. Iya, Pak, tapi apakah ada murid yang bernama Mio di sini? Tidak ada. Gimana ya? Mungkin Mio belum datang atau Mio terlambat banget. Ini adalah ruang hukuman. Kalau kamu tidak baik, kamu bakalan dihukum di sini. Bapaknya membawa pedang. Jangan-jangan aku bakalan dihukum pakai pedangnya di sini. Kamu nggak usah banyak repot deh. Di sini kelas 2, 1 dan 3. Kamu bisa keluar lewat sana ya. Di sana juga ada jalur lagi. Jadi kamu tuh kelas 2 ya. Jangan berpikiran kamu masih kelas 1 atau 3. Gimana murid yang lain? Yang kelas 1 dan 3 lagi pergi istirahat dan lagi olahraga. Yang penting kalian pergi dulu ya. Lagi jam pelajaran olahraga nih buat yang kelas 1 dan 3. Tapi aku harus segera pergi soalnya aku banyak sekali nih. Jangan sampai ada polisi yang mengetahui keberadaanku. Aku sudah membangun sekolah ini untuk mendapatkan lebih banyak pasukan. Tapi dia tidak tahu. Kenapa sih bapak ini banyak sekali ketawanya? Aku jadi bingung nih. Tunggu dulu. Ini kan kelasku. Jangan sampai masuk kelas TK. Aku gak mau jadi anak TK. Oke, aku bakalan pergi dulu. Wah, keren sekali. Hei, apa? Hai Dek, kamu anak baru ya? Kok seragamnya beda sama kami? Iya, seragamnya beda. Kalau mau seragam, kamu silakan pergi dulu ke toilet. Baiklah, aku harus ganti dulu nih seragamku. Oke, aku sudah pakai seragam nih. Waktunya masuk ke kelas 2. Dek, kamu tahu nggak kalau misalnya iya, kamu duduk di sini. Oke. Apa ini kelasnya? Iya, ini kelas kamu. Kamu yang namanya Anto kan? Namaku Yuta. Kamu tahu gak kalau kelas yang lain banyak yang nggak masuk soalnya katanya sering dihukum. Seram sekali. Tapi di mana gurunya? Habisnya kayaknya kepala sekolahnya galak. Tapi kayaknya dia tadi baik denganku. Namanya juga Yakuza. Tapi kayaknya dia tadi baik denganku. Iya, memang awalnya dia juga baik kepada kami semua. Cuman lama-lama jangan ganggu-ganggu dong. Ya deh, nggak apa-apa. Anak baru nanti juga tahu. Kok perasaanku gak enak ya? Apa kalian ada menemukan anak yang seumuran denganku bernama Mio? Mana ada yang namanya Mio? Aku gak tahu tuh. Oh iya, aku. Benarkah kamu Mio? Tidak, namaku bukan Mio. Namaku adalah Mia sih. Walau mirip bukan Mio. Suaranya nggak mirip dengan si Mio. Ya udah kalau gitu, ayo kita tunggu dulu sampai Pak Kepala Sekolah datang. Wah, tempatnya mewah sekali. Aku tidak menyangka kalau bakalan semewah ini. Wah, kakak Yuta pasti bakalan senang dan sangat kaget. Tunggu dulu, ada murid baru ya. Halo, selamat datang di sekolah polisi. Apa kamu sudah memakai seragam? Seragam apa? Tapi kenapa kamu kelihatan membingungkan? Apa kamu mencari sesuatu? Ya, ini seragam sekolahku.
seragam sekolahku yang lama. Benarkah? Kalau gitu ayo ikuti aku. Baiklah, ini adalah gedung sekolahnya ya. Ini adalah sekolah polisi dan kamu bakalan belajar menjadi polisi di sini. Apa? Aku bakal menjadi polisi? Benar. Itu impiannya Kak Yuta. Baiklah. Tunggu dulu, Yuta itu siapa ya? Itu adalah kakakku. Katanya nanti dia bakalan datang jam 9. Ini kan sudah jam 9. Wah, kalau dia datang dia pasti bakalan seneng sekali. Baiklah, nggak apa-apa. Tapi kenapa kamu datang begitu terlambat? Maaf, soalnya biasanya sekolahku datangnya jam segini. Waduh, kalau gitu, ayo cepat aku bakal perkenalkan. Ini adalah pintu masuk. Ada anak baru ya. Halo, anak baru. Semoga kamu menjadi baik di sini. Ada anak baru. Kamu nanti harus belajar menjadi polisi juga ya. Jadi di sini sekolahnya sangat besar dan sangat banyak muridnya. Jadi semoga kamu bisa menemukan teman yang bagus ya. Tapi ini mah namanya bukan sekolah. Ini mah namanya istana. Iya, nggak apa-apa. Ayo ikuti aku dulu, naik dulu ya. Selanjutnya di sini adalah kantin. Kamu bisa makan di sini ya sepuasnya. Kantinnya mewah sekali. Hah? Anak baru, coba lihat. Aku dapat makanan yang lezat sekali lah di sini. Wajib kamu coba di sini. Ini mah makanan biasa bagi kami. Oke, mari lanjut lagi. Selanjutnya di sini adalah kelas pertamamu ya. Tapi ini kelasnya bukan punya kamu ya. Tapi kelas kamu bentuknya juga sama persis seperti ini. Mirip kan dengan punya kamu? Iya, luas sekali. Ini pasti bukan kelasku, tentu saja. Kamu belum pergi ke sini? Ini adalah kantor guru. Itu pastinya juga bukan kelasku. Mewah sekali, gak mungkin. Iya, ini adalah kantor guru. Coba lihat di sana ada Ibu Iyo yang sedang menantimu. Ibu Iyo itu kan polisi. Iya kok. Nah, ini kan sekolah polisi, jadi dia ada di sini. Nah, itu dia. Hei Ibu Iyo, di sini ada murid baru nih. Murid baru siapa namanya? Kayaknya aku gak pernah dengar yang namanya yang anak baru itu. Ini dia anak barunya. Itu kan si Mia. Kok kamu bisa tahu namanya? Iya dong, karena dia itu tinggal di depan kantor polisi. Benarkah kalau gitu? Berarti kamu sudah mengenal polisi ini ya? Iya, namanya Ibu Iyo. Di Ini sini? apa? Kolam apa? Kolam renang dong. Kalau enggak buat apa? Nanti kalian bisa istirahat di sini sambil berenang-berenang. Kolamnya bahkan mewah sekali. Aku sangat senang. Terus di sini juga ada dapur di mana nanti kamu harus belajar memasak juga ya. Apa kamu sudah pandai memasak? Iya, aku sering membantu kakakku memasak. Baiklah, ayo masuk ke dalam sini. Ini adalah chef terkenal yang bakal memasakkan semua makanannya. Oh, hai Dek. Namaku adalah Chef Yukiya. Aku bakalan mengajarimu masak nanti. Tapi beberapa hari nanti ya. Soalnya belum saatnya kamu bakalan belajar jadi koki. Baiklah, selanjutnya kamu bakalan pergi ke kelasmu ya. Jangan lupa, kamu juga butuh kelas dong. Kamu juga bakalan tinggal di sini, ada sebuah asrama kecil. Kamu bakalan tinggal di sana. Benarkah? Jadi aku gak bakalan pulang? Bisa kok, kamu boleh pulang atau bisa tinggal di sana saja. Nah, selamat datang di kelasmu. Silakan berteman dulu ya. Apa? Ini kelasku sangat mewah. Bahkan tidak seperti kelasku yang lama. Ini nggak mungkin kelasku. Baiklah, tapi kamu cuma sebulan ya di sini. Soalnya kami cuma bisa mengajar di sini sebulan. Nanti selanjutnya ada anak baru lain lagi ya. Kalau mau pergi ke jadi ini hanya percobaan. Iya, kalau lain kali mau pergi lagi ke sini, tunggu tahun depan saja ya. Kalau gitu aku harus segera mulai dulu nih. Jangan lupa pakai seragammu juga. Aku sudah mengganti bajuku menjadi seragam. Ada anak baru ya. Halo, siapa namamu? Namaku adalah Mia. Namaku adalah Mitsuhiko. Ayo silakan duduk di sana saja ya. Kursiku paling belakang. Kalau begitu, Bu Guru, hari ini kita bakalan belajar apa? Bakalan belajar banyak sekali. Kalian bakalan belajar memasak juga loh hari ini. Memasak? Bukannya tadi katanya aku nggak belajar memasak ya? Aneh sekali. Yang penting belajar saja deh. Oke, aku sudah datang. Aku harus menyembunyikan ini dulu. Oke anak-anak semuanya, di sini hari ini ada murid baru. Sudah Pak, kami sudah tahu dari tadi kami sudah bicara. Oke, langsung saja yang mulai ya. Hari ini kita harus belajar di lapangan. Kita bakalan belajar untuk membela diri ya, supaya kita bisa pergi dari para polisi. Ya Pak. Apa Pak? Tapi aku nggak suka. Tapi kalian sudah masuk ke sini. Kalau masuk ke sini nggak boleh keluar. Iya Pak. Oke Pak. Sepertinya aku salah masuk sekolah. Dek, kenapa Dek? Kamu kaget ya? Aku salah masuk sekolah. Kenapa? Kamu tahu nggak Dek? Kalau kami nggak pernah pulang ke rumah. Biasanya kami selalu tinggal di sini. Apa? Astaga, mengerikan sekali. Dan kemudian selalu ada yang hilang murid-muridnya setiap malam. Setiap malam selalu ada murid yang hilang. Setiap bulan dan setiap malam. Tapi sekolah ini kan sekolah aku, jadi mengajar untuk melawan polisi. Gimana ini? Apa kita nggak bisa kabur? Nggak bisa Dek, kalau kabur nanti ketahuan sama Pak Kepala Sekolah. Jangan keras-keras bicaranya. Dek, nanti kita bakalan dikejar sama anak buahnya. Mengerikan sekali. Oke teman-teman, sampai sini deh videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Jangan lupa ya, nantikan part 2-nya. Apa yang bakalan terjadi selanjutnya nih.
Aku bisa lolos dari sekolah ini. Soalnya mengerikan sekali. Baru hari pertama sudah begini.